karena ini juga program pemerintah ya. Jadi saya sedikit tidak mendukung ya Mas ya, Pak. Karena untuk saat ini benar TBC memang cukup salah satu penyakit yang berbahaya ya. Tapi menurut saya seharusnya masih ada tindakan medis selain program vaksin ini gitu. Kenapa harus Indonesia jadi percobaan? Kenapa nggak di negara lain? Apa rakyat mereka sendiri gitu loh, bukan di Indonesia kan? Kalau di Indonesia, kalau ada apa-apa kita duluan yang gimana-gimana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, mari kita dengarkan apa berita kita hari ini. Silakan Bung kameramen. Baik, Bu Alfian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah diberikan kesehatan, bisa syuting kembali. Nah, Bu Alfian, kembali tentang vaksin yang dijual oleh Bill Gates, Bu Alfian. Sekarang kan gratis, uji coba, karena kan kita belum tahu nanti akan menjadi pandemik atau tidak. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan kalau misalkan pemerintah kita oke-oke saja, Bu Alfian. Kemarin kan ada uji coba berapa kali tuh, sekian kan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sesi awal ini, bagaimana jika nanti ujungnya ini diwajibkan, Bu Alfian? Kan kalau kita lihat misalkan vaksin atau imunisasi di posyandu, itu kan sebetulnya pilihan ya atau opsi. Tapi kan kadang-kadang masyarakat juga dikejar-kejar, Bu Alfian. Sama kayak vaksin COVID kemarin. Vaksin COVID itu kan banyak sekali efek sampingnya. Tapi ketika disuruh atau diwajibkan, itu kan orang kayak diwajibinnya parah. Misalkan kayak di bandara, itu kan mau nggak mau kita kayak diwajibin vaksin, kira-kira gitu. Nah, ini juga sama ke TBC. Pertanyaan di awalnya mungkin bagaimana, Bu Alfian, jika ini akhirnya diwajibkan? Silakan, Bu Alfian. Ya, kita bilang sama tentara, Pak Tentara, tolong kami dihadapkan itu. Karena ini saya secara spontan, Bung kameramen, memang menangkap ya semakin gak keruan. Mantan presidennya kayak gitu, menteri kesehatannya kayak gini. Yang perlu kita tarik dulu, Bung kameramen, Bill Gates itu siapa? Bill Gates itu ahli IT, dia bukan dokter, dia bukan medisian, dia bukan orang kesehatan. Kok bisanya gitu orang yang urusannya dengan urusan teknologi yang sifatnya fisik gitu ya, yang keras begitu. Lalu dia ada di wilayah medis yang merupakan kelanjutan daripada kelakuan si Bill Gates ketika dia memproduksi sekitar 7,5 miliar vaksin untuk COVID-19. Artinya apa? Bahwa sebatas kemampuan kita, Bung kameramen, kita harus memberikan penegasan dulu. Karena Bu Siti Fadila Supari sudah bersuara. Dan beberapa kawan-kawan dokter termasuk proses melumpuhkan kolokium dokter anak juga merupakan satu cara mereka mungkin dianggapnya komunitas atau organisasi profesi daripada dokter anak ini cukup kuat sehingga dihajar dulu. Nah, yang lain buat kita ya kalau sampai diputuskan ya pilihannya kita mau nggak mau berantem kita dengan petugas puskesmas dan kita lakukan perlawanan-perlawanan yang sifatnya ekspresif dan kita viralkan no viral no justice. Mungkin pilihannya harus seperti itu dan menunjukkan kekacauan yang saya lihat dibuat saling melengkapi untuk tambah kacau. Saya lihat begitu, Bung Kameramen. Ini ada fenomena grip di satu sisi, fenomena ini di sisi lain, ijazah palsu di sisi lain, fenomena penjagaan kejaksaan dengan aparat tentara yang sebenarnya berhadapan dengan pihak kepolisian, fenomena kriminalisasi para pengacara yang sebenarnya mereka tidak ada kesalahan yang signifikan untuk dipersoalkan dengan cara seperti itu. Jadi sekarang ini memang rumit, Bung Kameramen. Saya ingin katakan pada pemirsa, pada Bung Kameramen, maka yang berhubungan dengan vaksin ini, kata kuncinya, vaksin ini bukan untuk kebaikan dan bukan untuk perbaikan dan bukan untuk keselamatan nyawa. Jadi Bapak Menteri Kesehatan ini sedang bermain-main dengan nyawa manusia Indonesia. Begitu, Bung Kameramen.
Ya, Bu Alfian, juga disayangkan Pak Prabowo yang katanya sangat menolak asing, tapi sangat welcome dengan Bill Gates. Mudah-mudahan penolakan masyarakat ini bisa menjadi referensi beliau, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, makanya di sesi tengah ini saya ingin sampaikan, kenapa saya sampaikan bagaimana jika ada pemaksaan. Karena di masyarakat ini sekarang udah mulai banyak yang bikin pernyataan penolakan, Bu Alfian. Seperti saya tidak akan mau disuntik vaksin TBC, DLL gitu. Nah biasanya kan biasanya pemerintah ketika ada penolakan kayak gitu, mereka justru melawannya dengan mewajibkan. Nah ini yang saya khawatirkan. Nah Bu Alfian, di sesi tengah ini, bagaimana Bu Alfian menyambut atau merespon atau ya menguatkan lah. Saya rasa sekarang masyarakat sudah banyak yang melek, Bu Alfian. Karena setelah vaksin COVID kemarin kan banyak efek samping dan tidak ada tanggung jawab dari pemerintah atau dari si pembuat vaksin. Jadi bagaimana Bu Alfian menguatkan masyarakat yang hari ini sudah banyak yang melek tentang bahayanya vaksin jenis apapun itu? Silakan Bu Alfian. Yang pertama saya ingin menggugah dulu kalau masih bisa tergugah ya. Yang namanya pemimpin itu adalah orang yang melindungi al-imamu khadimul ummah. Dia pelayan umat, pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Yang namanya pelayan itu harus memberikan bagaimana kebaikan, bagaimana bukan malah membuat rakyatnya sakit, membuat rakyatnya rusak, membuat rakyatnya nyawanya terancam bahkan sampai mati. Ini merupakan sebuah operasi syaitan ya, makanya kepada seluruh masyarakat di pernyataan mari perkuat hubungan dengan Allah. Tumbuhkan jiwa syaja'ah, berani karena Allah, berani karena benar, berani karena kita ingin selamat dan sehat dunia akhirat. Jadi untuk masyarakat pertama pahami, saya tegaskan saja, seluruh jenis vaksin yang diberikan itu sejak tahun 1937 itu merupakan operasi daripada kelompok Freemason, Illuminati, Bavarian yang mana mereka melakukan gerakan untuk depopulasi, bukan untuk penyehatan dan penyembuhan. Dan menurut saya yang harus speak up-nya kuat ya para dokter. Nah dokter juga nggak seperti Dr. Agung Sapta, dokter banyak yang diam juga, banyak yang mingkem juga. Nah ini Bung Kameramen dan juga buat pemirsa, hari ini kita berada pada dilema-dilema yang sangat mencekam. Tetapi kita tidak boleh ciut nyali, jangan kecil hati, kita harus tetap optimis, tidak boleh putus asa. Sebagaimana Allah abadikan, Allah kabarkan dalam surat Yusuf ayat 87. Jangan pernah putus asa. Maka pendapat tengahan saya yang paling perlu diperhatikan, lawan dengan cara-cara yang membuat kita tidak disangka atau tidak disebut sebagai pelawan pemerintah. Berikan perlawanan juga untuk itu kepada para pengacara-pengacara, bagi para advokat-advokat, berikan juga penyuluhan kesadaran hukum, termasuk para ahli media, juga berikan pandangan-pandangan juga pada forum-forum apapun, termasuk ustadz-ustadz dan ulama-ulama. Anda bicara juga dong, para ulama, para ustadz, pimpinan pondok pesantren, para pendeta, dan orang-orang yang juga kasihan dengan rakyatnya, semua guru-guru, dosen-dosen, dan para pelaku-pelaku sosial, para politisi, bicaralah Indonesia dalam bahaya dengan cara-cara seperti ini. Itu pendapat tengahan saya, Bung Kameramen. Ya, baik Bu Alfian. Kan alhamdulillah juga kan waktu COVID juga kita kan sampaikan pada channel Bung Alfian ya. Di channel Bung Alfian bahwa memang kalau memang kita dipaksa, kita juga perlu bikin surat tuh. Pernyataan pihak yang mencutikan atau yang memaksa suntik bersedia bertanggung jawab di kemudian hari. Nah itu cakep dulu kamu. Nah itu saya melihat banyak respon yang positif Bu Alfian, karena bagaimanapun ya kalau memang vaksin itu untuk kebaikan, ujungnya kenapa harus memaksa kira-kira gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini pesan Bu Alfian untuk masyarakat bahwa apapun yang disampaikan oleh pemerintah kita harus cross check dulu, jangan langsung percaya, jangan langsung telan. Kadang-kadang masyarakat nih karena dari pemerintah, karena kata oke gas, nggak pikir lagi baik dan buruknya. Sama seperti ucapannya KDM. Ucapannya KDM itu seperti kebenaran Bung Alfian hari ini. Jadi apapun yang kita tolak atau mungkin kita kritisi, kita dihajar oleh pendukungnya. Itu kan nggak boleh begitu. Jadi mungkin untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, saya teringat dengan omongan kita beberapa waktu tahun yang lalu Bung Kameramen. Maka saya menghimbau kepada masyarakat sekarang silahkan berembuk di RT-RT dan RW-RW. Buatkan belangko pertanggungjawaban bahwa kami
yang mendapatkan vaksin A, B, C atau vaksin anu, vaksin ini, vaksin itu, apabila di kemudian hari, maka kami berhak untuk menuntut ke muka umum, dan kami minta denda 1 miliar per kasus, pertanda kita dan juga petugas. Dan petugas tanda tangan, stempel, pakai materai. Saya pikir itu, buatkan Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak tokoh-tokoh masyarakat, para kawan-kawan aktivis masjid dan aktivis kegiatan sosial, bantu untuk membuat perlawanan dengan adanya hitam di atas putih. Sehingga itu nanti jadi alat untuk kita melaporkan kepada siapa, saya nggak tahu ya, melaporkan mau penjahat juga. Kita mau melaporkan kejahatan sama penjahat, aduh ampun deh. Yang kedua, kita juga mau pertanyakan, kok mau ngurus negara, rakyatnya dibikin rusak. Kok rakyatnya katanya mau dibikin sehat, tapi dibikin mati, dibikin cacat, dibikin mengalami gangguan yang membahayakan kehidupan. Dan yang terakhir, mari semua kita, jangan pernah kecil hati, jangan ciut nyali, jangan takut. Kita katakan no way, dan perbanyak zikir, perbanyak menyebut asma Allah, kalimatan thayyibah. Maka itu kepada seluruh masyarakat untuk vaksinasi yang pernah ada ternyata terkonfirmasi tidak ada gunanya dan lebih banyak memberikan efek yang merugikan dan merusak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.